Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih. Salam HUT RI ke-75. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 12 Agustus bertepatan 52 tahun yang lalu Abi dan Umi diberikan anugerah oleh Allah melahirkan Al-Fakir Gus Soleh Marzuki ini. Dan agar di hari kelahiran ini berkah, Gus kumpulkan teman-teman karena masih naiknya daripada pandemi COVID-19 ini, tidak mungkin kami berkumpul dengan teman-teman. Maka kami kumpulkan meskipun via udara melalui virtual Zoom ini. Dan juga sekaligus hari ini kami memperingati hari ulang tahun lahirnya JPK, Jamaah Pengajian Kebangsaan yang ketiga, yang mana lahir tepat di saat Pilkada DKI Jakarta atau di saat Indonesia seperti perahu mau pecah, kan gitu ha. Di saat Pilkada Ahok itu kita datang, kita hadir memberikan oase agar jangan sampai masyarakat khususnya kalangan umat Islam yang di bawah terprovokasi. Maka pentingnya memahami nilai-nilai kebangsaan. Dan juga hari ini hari lahirnya Sajojo, sahabat juang Jokowi yang kedua, ya, yang mana Ustadz Muhid, Mas Nurul dan teman-teman yang lainnya mungkin hadir di saat deklarasi lahirnya Sajojo. Dan semuanya ini kita mohon doa kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan sisa umur kami ini diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Dan juga mudah-mudahan ormas kami, baik itu relawan Sajojo maupun JPK, bisa memberikan kemanfaatan buat bangsa dan negara. Teman-teman, para peserta webinar sekalian yang kami cinta sayangi, yang dimuliakan oleh Allah dan Tuhan Yang Maha Esa, sengaja kami ambil tema pada kali ini, yaitu mengenai Islam wasatiyah atau Islam moderat, yang mana kita berikan judul mengenai tantangan kebinekaan di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan itu adalah pasca reformasi, tepatnya pasca atau saat Pilkada Jakarta, dan mulai daripada Pilpres pencalonan Pak Jokowi, nilai-nilai kebangsaan kita ini banyak terusik. Terusiknya karena politik identitas ini lebih ditonjolkan daripada politik tentang gagasan, visi, misi di dalam membangun bangsa dan negara. Nah, di sini ada beberapa kelompok yang tidak suka atas kemenangan Presiden Jokowi di saat tahun 2014. Karena Presiden Jokowi bukan jenderal, bukan elit partai, akan tetapi diberi kemenangan oleh Allah. Dan di saat memimpin Presiden Jokowi membabat habis mafia-mafia yang bercokol di negara ini, terlebih-lebih mafia minyak. Dan juga Presiden Jokowi adalah orang yang paling berani membabat habis daripada gurita-gurita yang ada di Cendana, yang mana 32 tahun menggerogoti kekayaan Indonesia ini. Nah, mulai disitulah politik identitas ini laku, ya. Dan juga mewabahnya ujaran kebencian, takfiri, dan radikalisme, serta paham transnasional masuk tumplek-blek di Indonesia ini mulai di awal reformasi, dan mereka nampakkan giginya di saat 2014 atau utamanya di tahun 2017 di saat demo terhadap Ahok. Pilpres 2019 telah berlangsung.
Tokoh mereka, calon mereka telah dirangkul oleh Presiden Jokowi. Harapan kami meskipun kami kecewa karena bagaimana kelompok sebelah yang mana mengidolakan Pak Prabowo ini ditarik oleh Presiden Jokowi. Tetapi kemarahan kami diredam oleh teman-teman karena demi persatuan dan keutuhan bangsa ini. Maka kami selaku relawan Jokowi menerima dengan legowo. Gus pikir masalah tersebut bisa selesai dan terselesaikan. Ternyata tidak. Justru dengan masuknya Presiden Jokowi, mereka marah. Kelompok konglomerat hitam menunggangi orang-orang yang berkepentingan yang hendak merusak kebinekaan Indonesia ini, justru memodali mereka sehingga gerakan-gerakan mereka sampai detik ini semakin masif. Sangat up to date atau aktual dan terkini, yaitu kasus yang sangat kita sesalkan yang terjadi di Solo tanggal 8 Agustus yang lalu. Ya memang kita ketahui pada hari itu tanggal 8-9 itu adalah apa Ustaz Ja'far, Ayaumul Ghadir ya, yaitu peringatan atau Idul Fitrinya. Di samping Idul Fitri ada Idul Adha ataupun Idul Korban. Orang-orang Syiah ya memang merayakan hari itu, dan kebetulan ada widodaren kan gitu. Ya biasa orang NU juga kalau ada hari kebesaran biasanya dibarengkan mengambil berkah daripada anaknya dikawinkan atau dihitankan kan begitu, sehingga perayaannya sekaligus. Nah ini ada sekelompok orang yang menyerang ya, padahal ini masyarakat sipil menyerang kelompok lain karena perbedaan madhab, karena perbedaan sekte. Kita adalah masyarakat sipil. Kita bagaimana bisa menjadi warga negara yang baik? Kita sebagai ulama khususnya, tokoh-tokoh agama khususnya, ini adalah sebagai moral force, memberikan kekuatan moral, membangun jiwa bangsa ini kan begitu. Dan kita percayakan kepada pemerintah, kepada TNI Polri khususnya dan aparat penegak hukum itu sebagai power force. Nah, ini kalau ada masyarakat sipil karena hanya berbeda pandangan, berbeda madhab, berbeda sekte, menyerang dengan beringasnya semacam itu, sehingga Habib yang ada di Solo terluka, ya, mobil motor pun dirusak. Gus tidak bicara apapun madhabnya dan lain sebagainya. Negara ini adalah negara hukum. Bagaimana hukum kita jadikan panglima? Melalui webinar ini, kami apresiasi kepada Polri khususnya dan juga TNI. Tangkap itu semua orang-orang yang telah melakukan kerusuhan terhadap intoleran di Indonesia ini. Oke, ya. Kami bukan orang Syiah, ya, tetapi kami hidup di negeri Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Selama negara tidak melarang madhab atau sekte apapun di Indonesia ini, seluruh warga negara Indonesia ini harus dijamin, dilindungi keamanannya. Kalau ada orang atau sekelompok orang main hakim sendiri, ya, kami minta TNI Polri jangan segan-segan untuk menindak dengan tegas mereka. Negara ini adalah negara hukum. Tidak ada hukum kaidahnya di Indonesia, Syiah di Indonesia ini tidak boleh, ya. Ya, kalau toh seandainya negara tidak membolehkan, bukan rakyat yang turun, tetapi aparat negara. Ya. Sering sekali kita melihat sebelum kejadian ini juga ada perkara Ahmadiyah, ya. Kalau perkara Ahmadiyah bermasalah, negara hadir, negara turun selesaikan. Apakah Ahmadiyah ini, ya, harus membuat agama sendiri atau bagaimana? Sehingga tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat. Peran ulama, peran habaib, peran penceramah, peran para tokoh-tokoh agama sangat penting untuk membantu pemerintah
menciptakan negara yang aman, yang stabil, yang kondusif. Ya. Saat ini kebinekaan kita terkoyak, kebinekaan kita ya tercabik-cabik karena ada sekelompok orang ya yang mana di dalam dakwahannya sedikit-sedikit, jangankan beda agama, yang satu agama pun dikit-dikit dibilang bid'ah, dibilang dolalah, dibilang sesat. Ada generasi yang lebih ekstrim lagi, bukan hanya dibid'ahkan saja, bukan hanya disesatkan saja, tapi di luar daripada kelompok mereka disebut kafir. Inilah kelompok-kelompok takfiri, dikit-dikit mengkafirkan orang lain padahal satu agama. Kalau satu agama saja sudah tidak bisa akur, seperti rumah tangga, kalau kita satu rumah tangga saja tidak bisa akur, berantem terus, jangan harapkan bisa akur dengan tetangga. Kalau ulama-ulama, kalau kelompok-kelompok semacam ini yang sesama Islam saja saling serang, ya, dengan gara-gara beda madhab, beda sekte, beda pemikiran, seakan-akan mereka musuh. Apalagi di luar agama Islam. Kebinekaan di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Kami minta kepada tokoh-tokoh, kepada peserta webinar yang ada di sini, mari kita dukung TNI Polri untuk menumpas habis kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok takfiri, kelompok-kelompok radikalis, kelompok-kelompok yang hendak mengubah Pancasila dan NKRI ini dengan khilafah, dengan sistem mereka yang menganggap sistem hanya mereka lah yang benar, sistem selain mereka adalah salah. Bahkan orang akan cenderung bisa menjadi teroris apabila di luar dari kelompok mereka tidak sepaham dengan mereka adalah musuh Tuhan, halal darahnya disebut tauhid. Pemikiran-pemikiran semacam ini harus benar-benar kita hentikan, harus benar-benar kita eliminir, harus benar-benar kita bersama-sama pemerintah melakukan langkah-langkah preventif. Jangan sampai virus yang semacam ini, yang merusak kebinekaan ini, bisa menular kepada anak-anak bangsa yang lainnya, yang akhirnya membuat kehancuran kebinekaan di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Maka hancurlah Indonesia seperti Suriah, seperti Libya, seperti Yaman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kami himbau kepada Bapakku Presiden Jokowi, kepada Kapolri, kepada TNI, dan kepada penegak hukum yang lainnya. Kami, rakyat Indonesia, khususnya masyarakat NU dan masyarakat Islam yang cinta damai, mendukung penuh Presiden Jokowi, mendukung penuh TNI, Polri, dan aparat penegak hukum. Tindak tegas para perusak kebinekaan di Indonesia ini. Mereka adalah kelompok-kelompok Wahabi Salafi, kelompok-kelompok khilafah yang hendak mengubah NKRI, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris. Tumpas Pak secara habis. Jangan takut dengan HAM. Kita adalah negara Pancasila, memiliki yang lebih hebat dari HAM internasional, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menyerang orang seperti di Solo itu bukan manusia, hanya karena perbedaan, tanpa tahu salahnya apa orang diserang semacam itu. Ini sudah tidak punya kemanusiaan, ini sudah tidak beradab. Tidak, jangan takut. TNI Polri terhadap HAM internasional. Kami rakyat Indonesia mendukung TNI Polri, mendukung aparat penegak hukum, mendukung Presiden Jokowi demi tegaknya persatuan dan kesatuan serta kedamaian di Indonesia, di bumi pertiwi ini. Jangan rusak HUT kemerdekaan RI yang ke-75 ini dengan gerakan-gerakan anarkis yang semacam ini.
Mari kita ikuti webinar ini sampai habis. Di sini ada para tokoh-tokoh, ada di sini sohib kami 6 tahun selama di pesantren, yaitu Kiai Haji Sirojul Munir, dakwahnya selalu Islam wasatiyah, dan juga ada Kiai Haji Muhlason Jalaluddin yang minta nanti kepada moderator ditaruh di akhir, sebab beliaunya ada di Kairo kan gitu, ketua NU Internasional Kairo. Di sana masih pagi sekali kan gitu ya. Dan juga Ustadz Ayi di sini ada, mantan ex HTI, alhamdulillah telah bertobat secara kebangsaan dan jadi pengurus PWNU di Jawa Barat. Ada ya Kornas kami, pimpinan kami ini ya, Ketua Umum Sajojo se-Indonesia, se-internasional ya Mas Nurul, yaitu Ustadz Fauzan Aman kan gitu ya. Yang mana mereka atau beliaunya ini aktivis Muhammadiyah, tapi pemikiran wasatiyahnya seperti kita ini semuanya. Dan juga ada siapa lagi ini? Ada Habib Ja'far ini, Musafir Sufi ya, yang mana puisi-puisinya selalu menenteramkan hati. Ikuti webinar ini sampai habis agar tidak paham, sebarkan hasil webinar ini agar kita dapat mengalahkan kelompok-kelompok radikalis, kelompok-kelompok intoleran di media sosial. Demikian dari kami, salam Hutri ke-57, salam Happy Milad JPK ke-3 dan Happy Milad Sajojo ke-2 tahun. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!